Pak Yohan, nanti istirahat ada waktu nggak? Saya izin mau berbicara, saya butuh coaching nih sama Pak Yohan. Bisa Bu, Eh, gimana kita ketemu di taman aja bagaimana? Oke, ya boleh biar agak ini ya, agak rileks ya. Iya, mungkin sambil santai, sambil mungkin ngopi-ngopi kalau ada, ya kan? Iya, Eh, iya, oke, oke, ya, oke, Pak. sudah selesai Bu mengajarnya. Sudah Pak, Alhamdulillah tadi sudah beres di kelas. Kira-kira apa nih yang ingin Ibu bicarakan? Tumben, kok tiba-tiba ngajak ngobrol, pasti ada sesuatu ya? Iya Pak, nah sebenarnya saya butuh solusi sih Pak ya. Saya lagi ada permasalahan ya, permasalahan biasa lah, masalah di kelas anak-anak. Seperti itu jadi Oh, solusi untuk anak-anak maksudnya. iya, jadi masalah anak-anak tuh siswa-siswa di kelas itu suka pakai handphone ya, pakai gawai, tapi bukan buat pembelajaran. Jadi Weh, menyalahgunakan pembelajaran seperti itu. Ya, emang sering bawa HP ya sekarang anak-anak ya Bu? eh, karena pembelajaran ini Pak, pembelajarannya memang menggunakan handphone, jadi memang kita izinkan untuk menggunakan handphone gitu. Tapi ketika tidak menggunakan handphone juga kadang ada aja yang bawa handphone gitu. Seperti itu, Pak. Hmm, apa yang dicapai nih Bu jika masalahnya hilang? Misal nih, jika murid tidak menggunakan HP lagi nih untuk pembelajaran. Ya, gini Pak, sebenarnya kan itu saya anggap jadi masalah Pak ya, karena mengganggu fokus ya, konsentrasi. Harusnya kan dengan mereka tidak, kalau memang pembelajaran tidak menggunakan handphone, dengan mereka tidak menggunakan handphone, mereka bisa lebih fokus, bisa menerima pembelajaran dengan baik gitu. Kalaupun pembelajaran itu menggunakan handphone, tetapi kalau mereka juga menggunakannya dengan bijak, sesuai dengan ketentuan gitu, ya pasti tujuan pembelajaran pasti akan tercapai Pak, ya kan? Pasti mereka lebih lebih mudah gitu untuk apa menerima gitu pelajaran. Tapi kenyataannya kadang masih ada aja yang nyuri-nyuri Iya, video misalkan ya, iya, atau full di handphone, tapi sambil buka SMS, sambil buka medsos gitu. iya. Saya Malah juga tuh Bu sering menjumpai yang seperti itu. Nah, ya, menurut Ibu apa nih faktor-faktor kok murid itu banyak menggunakan HP untuk hal-hal yang lainnya, tapi malah bukan untuk belajar? apa ya Pak ya? Kayaknya sih apa mungkin dari itu ya, kontrol dari sayanya juga kurang kali ya. Karena mungkin fokus apa di depan saja, saya nggak keliling gitu ya mengontrol. Mungkin seperti itu Pak. Atau juga, oh iya, sepertinya juga mungkin karena saya tidak membuat keyakinan kelas Pak di awal gitu. Kalaupun ada waktu awal-awal pertama kali pembelajaran aja di tahun ajaran baru, tapi setelah pembelajaran-pembelajaran itu tidak diingatkan lagi gitu, tidak diingatkan lagi keyakinan Hmm, kelas kita seharusnya seperti apa gitu ya oh, penggunaannya. ya, Mungkin ya saya sepertinya seperti pahami itu Bu. kayaknya. Nah, menurut Ibu, apa saja nih faktor-faktor yang kadang Ibu itu merasa hilang masalah nih saat pembelajaran tadi? Ya berarti itu tadi kontrol Pak ya. Berarti faktor yang bisa menghilangkan masalah tadi ya, ya kontrol dari saya sih, sama tadi ya keyakinan kelas ya, itu saya baru baru menyadari sekarang gitu, kalau ternyata penting ya, eee, mengingatkan gitu kembali keyakinan kelas di setiap pembelajaran. Kadang kan memang lupa Pak, nggak diingatkan lagi gitu. Jadi, mungkin itu sih faktornya Pak yang bisa Nah, nanti mengurangi.
Tepat tuh Bu. Nah, sekarang apa rencana Ibu dalam mengatasi masalah Hmm. penyalahgunaan penggunaan HP ini? Berarti nih saya nanti di pembelajaran harus ini ya, mengingatkan lagi ya keyakinan kelas, atau kalau belum muncul itu ya dimunculkan lagi gitu ya keyakinan kelas selama pembelajaran. Terus juga mungkin saya juga bisa koordinasi dengan kesiswaan ya dengan sekolah untuk mungkin menyiapkan loker gitu Pak ya kalau memang pembelajaran tidak menggunakan handphone gitu. Jadi harus ada loker mereka taruh di situ gitu atau sementara kalau belum ada loker kayaknya kumpulin di meja ya. Tapi kalau selama pembelajaran pakai handphone ya itu tadi ya keyakinan kelas sama mungkin saya perlu sering-sering mengontrol gitu. Sering-sering melihat gitu ya keliling dan mungkin juga nih Pak, sepertinya saya juga perlu ini ya, perlu apa sih, buat pembelajaran sosial emosional ya, eee, Iya iya iya, betul betul. gitu, buat, pembelajaran sosial emosional biar ada kesadaran diri dari mereka gitu, jadi Terus seperti itu. bagaimana jangka waktunya? Mmm, Berarti selama 1 pekan ini ya, saya kan masuk lagi kelas 1 pekan pekan depan nih, Pak. Berarti selama sepekan ini saya, menyiapkan untuk koordinasi dengan kesiswaan tadi ya. Terus kalau bisa nanti saya coba, susun ulang rencana pembelajaran ya yang memunculkan keyakinan kelas sama pembelajaran sosial emosional gitu. Nah, Mungkin mungkin bisa dicoba Bu, tapi eh, menurut Ibu ukuran keberhasilan rencananya itu bagaimana tuh nantinya? oh iya ya. Mmm, Ya tentunya kalau mungkin sudah berkurang ataupun tidak ada ya yang, main-main handphone lagi ketika belajar dan, murid-murid juga sudah aktif mungkin ya, Pak, ya, untuk untuk membuka handphone itu untuk pembelajaran, lebih aktif lah mungkin dari itu, Pak. Oke lah Bu, semoga bisa ya Bu ke depannya. Terus komitmen Ibu nih terhadap rencananya Ibu ke depan ini apa? Mmm, ya nanti saya coba sekali dulu, Pak, ya, di pekan depan pelaksananya. Kalau bisa, nanti saya minta teman-teman atau Pak Yohan gitu untuk ikut ikut Nah, supervisi gitu, boleh ikut boleh, ya, iya. Heeh. biar sekalian, ngontrol tuh ya, sekalian ngecek. Oke, jadi nanti Mhm. siapa saja nih yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ke depan nih? Eee, Ya nanti kan saya minta tolong bantu Pak Yohan ya atau rekan-rekan yang lain gitu untuk, supervisi lah ya, melihat mengontrol, rencana saya. Nanti juga mungkin bisa murid juga bisa Pak, eee, saya minta bantuan untuk, hasil refleksi. Nah, iya ya, betul juga Bu. Lalu bagaimana nih tindak lanjut Ibu dengan setelah adanya coaching hari ini? Nanti setelah pembelajaran, setelah Bapak atau rekan yang lain ikut mantau, supervisi, nanti hasilnya mungkin, saya butuh ketemu lagi nih sama Bapak, kita, ngecek gitu, hasil dari rencana saya ini. Oke Bu, Baik, makasih masalahnya ya. udah selesai. Ya, Iya, nanti gitu ya, saya Pak, akan ya. bantu Ibu. Semoga solusinya juga sudah tepat dan sudah tidak ada Iya, masalah lagi ya ke depannya baik baik. saat proses pembelajarannya Ibu. Iya. Ya, Ya, baik, Pak. Makasih, Pak, makasih lah ya, Pak. Mudah-mudahan, ya, berhasil solusinya. siap. Saya jadi dapat pencerahan. Saya pasti akan selalu mendukung Ibu. Nanti kalau Ya, sudah berhasil, nanti saya lihat mungkin bisa jadi praktik pengalaman baik juga buat rekan-rekan yang lainnya juga. ya, Ya, baik, Pak. oke, itu saja Terima Bu. kasih, Pak. Sampai Ya, ketemu. ya, baik, Pak. Sampai ketemu.
Halo, selamat sore. Saya Dimas Ya, Johan sama-sama. Artevis, SPD. Saya dari SMK Citra Berkati Tangerang. Saya ingin menyampaikan hasil refleksi diri dari proses coaching bersama Bu Juniati Puspita. Dari hasil refleksi diri pada hari ini setelah saya melaksanakan coaching bersama Bu Yuniati, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan dengan Bu Yuniati, bahwa saya sudah melakukan coaching dengan mengimplementasikan alur percakapan sesuai dengan alur Tirta, di mana ada tujuan utama, ada identifikasi dan rencana aksi, dan ada tanggung jawab yang diberikan. Sehingga apa yang sudah saya berikan kepada Bu Yuniati, semoga bisa uh, Bu Yuniati itu mencapai apa yang diimpikan, apa yang ditujukan dalam proses pembelajarannya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam proses coaching saya tadi adalah saya merasa saya harus lebih fokus lagi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Coach yaitu Bu Yuniati, dan saya harus lebih banyak memberikan umpan balik yang membangun kepada Bu Yuniati sehingga benar-benar Bu Yuniati itu merasa dikuatkan dan merasa semakin termotivasi untuk uh, menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan di dalam proses pembelajarannya Bu Yuniati. Dan kemudian apa yang saya perlu lakukan nih untuk saya tetap dalam kondisi yang present sebelum dan saat melakukan coaching. Saya berusaha untuk terus menyimak apa yang disampaikan Bu Yuniati. Saya berusaha untuk fokus dan uh, memperhatikan apa yang disampaikan Bu Yuniati, dan saya juga mengontrol diri saya supaya saya bisa nih menghindari adanya gangguan-gangguan yang dari luar, sehingga dalam proses coaching tadi bisa berjalan dengan lancar. Terus kemudian apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki, untuk meningkatkan coaching tadi, saya benar-benar harus banyak latihan dan saya harus benar-benar mendalami pertanyaan-pertanyaan dalam alur Tirta yang sudah saya pelajari di modul ini, terutama dengan saya harus bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya pertanyaan-pertanyaan itu bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang coach saya alami atau mencapai tujuan dari coach tersebut. Dan dari uh, pelaksanaan coaching tadi sudah berjalan dengan baik. Nah, kemudian saya akan bertanya kepada coach saya, apa yang Ibu Yuniati Puspita rasakan tadi pada saat di coaching? Ya, terima kasih Pak. Saya ucapkan terima kasih tadi ya atas diskusinya ya, coachingnya. Saya merasa lebih tenang ya dan senang gitu ya, karena kita ingin ini ya, permasalahan-permasalahan itu butuh didengarkan ya, didengarkan dan juga setelah coaching itu langsung timbul ya ide-ide, solusi-solusi secara tidak langsung itu muncul gitu Pak, yang tadinya mungkin belum terpikirkan gitu, tapi setelah coaching berdiskusi muncul itu ya ide-ide, solusi-solusi atas terhadap masalah yang dihadapi. Itu sih Pak yang saya rasakan, senang dan lebih tenang mungkin. Gitu. Ya, saya ucapkan terima kasih Pak. Semoga hasil dari coaching tadi bisa ya bermanfaat ya, bisa menjadi solusi ya bagi permasalahan yang saya hadapi. Gitu. Terima kasih Bu Yuniati Puspita. Nah, demikian hasil refleksi dari coaching saya bersama Bu Yuniati Puspita. Terima kasih, semoga menginspirasi.